Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Lujeng Firhandura dengan nomor NIM 21081100015, jurusan Tadris Bahasa Indonesia semester 1 IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Video ini ditujukan untuk memenuhi tugas mata kuliah menyimak yang diampu oleh Ibu Dewi Kusuma MPD. Video ini ditujukan untuk melatih daya simak siswa jenjang sekolah dasar. Di sini, saya akan menyampaikan sebuah cerita yang berjudul Si Miskin yang Serakah. Alkisah, pada zaman dahulu, hiduplah sepasang suami istri yang sangat miskin. Penghasilan mereka yang sangat kecil tidak mampu mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Kadang makan, kadang tidak, pakaian pun hanya yang melekat di badanlah yang mereka miliki. Semakin hari, kehidupan mereka semakin memprihatinkan. Pada suatu malam, si miskin bermimpi bertemu dengan seorang kakek. Kakek itu memberikan seutas tali kepadanya, seraya berkata, "Besok pagi bawalah sampan besar ke sebuah mata air yang tak jauh dari sungai Sepunjung." Belum sempat si miskin menjawab, kakek itu tiba-tiba menghilang dari pandangannya. Si miskin pun terjaga dari tidurnya. Ia mengusap-usap matanya 3 kali seakan ia tak percaya yang baru saja dialaminya. "Apa maksud si kakek menyuruh saya ke mata air itu?" tanya si miskin dalam hati. Karena hari masih gelap, si miskin pun melanjutkan tidurnya. Keesokan harinya, si miskin berangkat menuju mata air seperti yang dikatakan si kakek dalam mimpinya semalam. Tak lupa dibawanya sebuah sampan yang besar. Sambil mengayuh sampan, hati kecilnya terus bertanya-tanya, apakah ini pertanda nasib buruk saya akan segera berakhir? Pikiran-pikiran itu terus bergejolak dalam pikirannya. Tak terasa, sampailah si miskin di tepi sungai Sepunjung. Ia pun duduk di dalam sampannya sambil menunggu sesuatu yang dijanjikan si kakek itu. Sesekali ia bermain air dan bersiul menirukan bunyi burung yang berkicau di sekelilingnya. Wajahnya yang tertimpa cahaya matahari pagi terlihat cerah mengharap datangnya suatu keberuntungan. Tak lama kemudian, tiba-tiba si miskin dikejutkan dengan seutas tali yang muncul dari dalam mata air. Tanpa pikir panjang, ditariknya tali tersebut sekuat-kuatnya. Baru beberapa tarikan, sampailah ia pada ujung tali itu. Si miskin tersentak kaget ketika ia melihat suatu benda yang berkilau ditimpa cahaya matahari. "Benar dugaanku, nasib burukku akan segera berakhir," gumam si miskin dalam senangnya. Ketika ia melihat di ujung tali itu terdapat rantai emas 3 lengkung. Di tengah si miskin menarik rantai itu, tiba-tiba dari atas pohon yang tak jauh dari tempat itu, terdengar kicau seekor burung murai. "Potonglah cepat rantai itu, hanya itu bagianmu." Namun, si miskin tidak menghiraukan kicauan murai itu. Ia semakin cepat menarik tali itu dengan harapan akan mendapat rantai emas yang lebih banyak lagi. Dengan kekuatan yang dimilikinya, ia menarik tali itu terus. Tapi apa yang ditariknya itu semakin lama semakin terasa berat. Tiba-tiba muncul gelembung-gelembung air dari dalam sungai. Awalnya gelembung itu kecil, lama-kelamaan menjadi seperti gelombang. Tak lama kemudian terdengar suara gemuruh dari dalam air. Tanpa disadarinya, tiba-tiba gelombang besar muncul dan langsung menghempas sampan si miskin. Tak ayal lagi, si miskin pun terlempar keluar dari sampan dan jatuh ke dalam air. Bersamaan dengan itu, sampannya hanyut dan akhirnya tenggelam terbawa arus sungai. Dengan sekuat tenaga, si miskin berusaha berenang menuju tepi sungai, melawan arus gelombang air yang besar itu. Ketika ia sudah sampai di tepi sungai, air sungai yang tadinya bergelombang kembali menjadi tenang seperti semula. Tapi gelombang air masih saja tampak di permukaan sungai itu. Setelah selamat dari hempasan gelombang besar itu, si miskin pun pulang ke gubuknya dengan tangan hampa. Karena kelelahan,
Ia pun segera tidur lelap. Dalam tidurnya, ia bermimpi didatangi kakek itu lagi. "Hai miskin, kamu memang tamak dan tak pandai bersyukur. Mengapa rantai 3 lengkung itu tidak kau ambil? Bukankah sudah kuberitahu lewat kicauan burung murai?" ujar kakek itu. "Maafkan saya, kek. Berilah saya kesempatan sekali lagi. Saya berjanji tidak akan berbuat tamak lagi," pinta si miskin sambil menyembah-nyembah. "Apa boleh buat, miskin? Kau pantas menerima balasan itu atas ketamakanmu," jawab si kakek. Sesaat setelah berkata demikian, tiba-tiba kakek itu menghilang. Tak berapa lama, ayam jantan pun berkokok menandakan waktu subuh tiba. Si miskin pun terbangun dari tidurnya. Pagi-pagi sekali, si miskin kembali ke tempat kejadian kemarin. Ia berharap akan menemukan sesuatu di sana. Lama dia menanti di tepian, tapi ia tidak menemukan sesuatu yang diharapkannya. Di tepian, ia hanya duduk termangu melihat mata air itu memunculkan gelombang air tak henti-hentinya. Setiap pagi, si miskin pergi ke tempat itu karena masih berharap akan mendapatkan sesuatu di sana. Namun, hanya air yang mengubuk itu yang ia temukan. Pepatah mengatakan, menyesal kemudian tiadalah guna. Begitulah nasib si miskin, ia hanya bisa menyesali ketamakannya itu. Sekian cerita dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.